Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Ustazah doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali pada materi adab hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Ustazah izin pimpin doa sebelum belajar dari sini ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selanjutnya, Ustazah izin menyampaikan aturan pembelajaran adab. Yang pertama, pastikan menonton video pembelajaran hingga tuntas. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi yang disampaikan guru. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek. Dan yang keempat, pastikan bekerja tuntas. Materi hari ini di pembelajaran adab yaitu mengenai adab bertetangga. Sebagai makhluk sosial, tentu saja semua insan hidup bertetangga. Kemudian dalam kehidupan sosial, antara tetangga yang satu dengan yang lainnya harus saling menjaga agar tercipta suasana harmonis. Maka kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim sangat dibutuhkan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya adalah beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Tetangga adalah orang yang paling dekat rumahnya dengan kita. Dalam Islam, tetangga memiliki hak-hak tertentu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, seperti hak untuk mendapatkan rasa aman dari gangguan dan sebagainya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah menggambarkan arti pentingnya kedudukan tetangga yang berpesan. Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku atau untuk berbuat baik terhadap tetangga, hingga aku yakin ia atau seorang tetangga akan mewariskan harta kepadanya atau tetangganya. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya, Ustazah akan menyampaikan adab-adab bertetangga. Yang pertama, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dalam muttafaq alaih. Lalu yang kedua, yaitu bangunan rumah kita jangan mengganggu tetangga. Dan termasuk hak-hak bertetangga adalah tidak menghalangi tetangga untuk menancapkan kayu atau meletakkannya di atas dinding untuk membangun kamar atau semisalnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding atau temboknya. Dalam hadis Bukhari. Jadi maksudnya di sini, ketika kita membangun suatu rumah, hendaknya tidak menghalangi
baik itu dari cahaya matahari ataupun dari sirkulasi udara. Jadi ketika kita membangun rumah, pastikan diberi jarak yang aman agar rumah tetangga kita juga mendapatkan sinar matahari yang baik serta sirkulasi udara yang baik juga. Selanjutnya yaitu memelihara hak-hak tetangga, terutama tetangga yang paling dekat. Di antara hak-hak tetangga yang harus kita pelihara adalah menjaga harta dan kehormatan mereka dari tangan orang jahat, baik saat mereka tidak di rumah maupun di rumah. Memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, serta memalingkan mata dari keluarga mereka yang wanita dan merahasiakan aib mereka. Adapun tetangga paling dekat memiliki hak-hak yang tidak dimiliki oleh tetangga jauh. Hal ini dikutip dari pertanyaan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memiliki 2 tetangga, manakah yang aku beri hadiah?" Nabi menjawab, "Yang pintunya paling dekat dengan rumahmu," dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi maksudnya ketika kita bertetangga dengan orang lain, tentunya kita harus memberikan bantuan jika memang dibutuhkan. Lalu ketika melihat mungkin ada orang jahat yang di sekitar lingkungan rumah kita, kita hendaknya memberitahu kepada tetangga kita bahwa mungkin lingkungannya belum aman. Jadi agar tetangga kita pun bisa mempersiapkan hal-hal yang memang harus dipersiapkan. Lalu juga merahasiakan aib ketika tetangga itu mempunyai suatu aib, hendaklah kita merahasiakannya. Lalu di sini pada hadisnya bahwa ketika kita ingin memberi suatu hadiah, ibaratnya mana yang harus kita dahulukan, padahal kita mempunyai beberapa tetangga di lingkungan rumah kita. Dan Nabi menjawab bahwa pintunya yang paling dekat dengan rumah kita. Selanjutnya yang keempat, tidak mengganggu tetangga. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan adanya larangan dan sikap tegas bagi seseorang yang mengganggu tetangganya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir, menunjukkan besarnya bahaya mengganggu tetangga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi maksudnya tidak mengganggu tetangganya itu ketika misalnya kita sedang menyalakan TV atau mungkin menyalakan suatu audio, hendaklah suaranya itu tidak terlalu besar, tidak terlalu kencang begitu. Khawatir itu akan mengganggu tetangga kita. Kita lanjutkan lagi. Yang kelima, yaitu jangan kikir untuk memberikan nasihat dan saran kepada mereka. Sudah seharusnya kita mengajak mereka agar berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dengan bijaksana atau hikmah dan nasihat yang baik, tanpa maksud untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekan mereka. Lalu yang keenam, memberikan makanan kepada tetangga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu yang artinya, wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak sayur atau daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Dalam hadis riwayat Muslim. Adapun tetangga yang pintunya lebih dekat dari rumah kita agar lebih didahulukan untuk diberi. Jadi kalau misalnya kita punya rezeki lebih ketika memasak, kita bisa memberikannya kepada tetangga kita yang terdekat dulu. Lalu yang ketujuh,
bergembira ketika mereka bergembira dan berduka ketika mereka berduka. Kita jenguk tetangga kita apabila ia sedang sakit. Kita tanyakan kehadirannya apabila ia tidak ada. Bersikap baik apabila kita menjumpainya. Dan hendaknya sesekali kita undang mereka untuk datang ke rumah kita. Hal-hal seperti itu mudah membuat hati mereka luluh dan akan menimbulkan rasa kasih sayang kepada kita, karena sebaik-baik manusia adalah yang akhlaknya paling baik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, dan beliaulah manusia yang memiliki akhlak paling terpuji. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya, dalam hadis riwayat Bukhari. Jadi ketika mendengar informasi bahwa tetangga kita sedang sakit atau sedang terkena musibah, hendaknya kita bisa menghiburnya ataupun menjenguknya dan mendoakannya pastinya. Selanjutnya, ini adalah informasi terkait proyek hari ini, yaitu proyek teman-teman. Ceritakanlah bagaimana cara kamu berinteraksi dan bergaul dengan tetangga di lingkungan rumah. Jadi silakan teman-teman ceritakan bagaimana teman-teman berinteraksi dengan tetangga dan bergaulnya seperti apa. Minimal teman-teman menceritakannya sebanyak 5-10 kalimat. Jika teman-teman ingin lebih menceritakannya dari 10 kalimat itu tidak apa-apa, boleh silakan diceritakan saja. Alhamdulillah, Ustazah telah menjelaskan materi dan proyek hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Tetap semangat dan selamat mengerjakan proyek adab di rumah teman-teman. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ustazah izin pimpin ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustazah mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi yang sudah Ustazah sampaikan. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman, tetap semangat.